بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم. Masya Allah, Mas Eko, merdu banget suaranya. Terima kasih banyak Mas Eko. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, kita kedatangan Mas Eko ini seorang hafiz tunanetra Al-Quran. Ini Masya Allah luar biasa ya. Dan ini buat jamaah nih yang penasaran nih kayak gimana cara belajarnya, kita tanya-tanya langsung aja sama Mas Eko. Mas Eko gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Eko, saya penasaran nih, kan kalau huruf Braille gini kan cuma nimbul-nimbul doang ya. Ini cara bacanya tuh pasti ada rumusnya ya, bener ya? Betul. Kalau huruf Al-Quran sama huruf biasa sama huruf Latin sama nggak ininya? Ada yang sama, ada yang beda Ustadz. Oh gitu? Ya, kalau untuk Latin sendiri mungkin titik-titiknya ada yang beberapa yang sama kayak huruf A, B, C, D. Di huruf Arab pun ada, cuman ada beberapa yang berbeda Ustadz. Oh apa tuh berbedanya tuh? Misalnya sebenarnya lebih ke ini apa, kombinasi titik sih Ustadz. Oh kombinasi titik, ini Masya Allah. Makanya kan tadi kita diskusi sama Ustadz Syab, ini sama gak ya? Karena kan kalau ha, ho kan beda-beda itunya kan. Buat bacanya juga pasti kan agak beda gitu. Pasti ada bedanya di situ ya. Ada bedanya ya. Ini Masya Allah. Belajarnya kayak gimana tuh? Itu dia dulu prosesnya emang perjuangan itu Ustadz. Berapa lama belajarnya di Mas Eko? Lebih saya hampir 3 bulan. 3 bulan? Ada Ustadz Maulana mau belajar langsung bisa, nggak bisa 3 bulan Ustadz. Ini Mas Eko 3 bulan. Saya sudah dapat rumusnya. Ini ada kertas, ini ada rumus. Oh ya udah. Nanti fotokopi ya, bagi-bagi. Masya Allah. Ya, oke, makasih banyak Mas Eko. Masya Allah. Ya ini Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Dan mudah-mudahan yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ya Masya Allah ya. Gimana yang di rumah udah hatam belum Qurannya? Masya Allah. Sombong. Kenapa sih? Mentang-mentang sudah hatam. Lagi lanjut lagi Kalau saya kan Ustadz. satu hari 1 juz. Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ayat tadi yang dibacakan Mas Eko ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini yang berkaitan bagaimana kita itu harus bersyukur. Temanya hari ini apa? Harus bersyukur dulu karena kita punya pasangan. Karena Allah udah kasih pasangan. Dan kita tahu yang namanya pasangan itu gak selalu kelebihannya aja. Pasti ada kekurangannya. Oh iya juga ya. Iyalah. Waktu saya punya pasangan waktu itu kan masuk juga. Masya Allah. Nah sekarang nih Ustadz, tema kita pagi hari ini bagus banget. Temanya apa sih? Temanya adalah terima kasih sudah memilihku. Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut kita lihat dulu ya sebuah video tayangan tentang yang luar biasa nih. Ketika wanita selalu benar. Maksudnya apa ya? Ini dia tayangannya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang mungkin mengalami hal yang sama dengan video tayangan tadi. Banyak sabar, banyak sabar. Karena memang fitrahnya manusia itu begitu. Wanita itu gak mau kalah sebenarnya. Cuma cari strategi gimana kelihatannya dia tuh tidak bersalah. Masya Allah luar biasa. Nah nih kita coba lanjut ya. Berkaitan dengan tema kita hari ini Masya Allah Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Nah ini nih coba kita dengarkan nih, ada nggak nih ayat yang berkaitan dengan tema tadi atau mungkin video tayangan tadi Ustaz Syam bahwa wanita itu fitrahnya dipilih dengan segala sifat dan kekurangannya. Mohon izin, fadhol Ustaz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tabik guruku Ustaz Maulana Habib Usman serta Mas Eko dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu pada dirinya yaitu wanitamu, akan tetapi di situ Allah menyimpan kebaikan yang begitu banyak. Lihatlah bagaimana baginda Nabi SAW menghadapi para wanitanya. Nabi SAW menghadapi Ibunda Khadijah berbeda ketika beliau menghadapi seorang Ibunda Aisyah. Ketika menghadapi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berbeda ketika beliau menghadapi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Belum lagi para sahabiah di masa itu yang datang kepada Nabi SAW dengan berbagai permasalahannya. Jadi kalau ditanyakan apakah wanita itu dipilih dengan fitrahnya, dengan sifat dan juga kekurangannya, maka baik laki-laki ataupun perempuan, mereka semua, kita semua punya kekurangan dan sifat watak masing-masing. Apa sih yang bisa mengendalikan kita, yang ngerem kita? Yaitu adanya keimanan, adanya aturan dari Allah Subhanahu wa taala, adanya aturan dari Nabi SAW. Seorang wanita di luar sana mungkin di zaman sekarang apalagi banyak yang uangnya lebih banyak daripada suaminya, banyak yang kecerdasannya lebih cerdas dari suaminya mungkin, banyak yang karirnya lebih cemerlang dari suaminya. Tapi apa yang membuatnya tidak melawan suaminya? Saya takut kepada Allah, saya takut kepada Nabi SAW, saya malu berjumpa dengan Ibunda Khadijah nanti di surga, saya malu berjumpa dengan Ibunda Aisyah, saya malu berjumpa dengan Ibunda Hafsah misalnya. Dia malu kepada istri-istri Nabi, malu kepada putri Nabi. Seandainya ketemu dengan mereka, ternyata saya adalah seorang yang melawan suami. Jadi kelebihan ada, kekurangan ada, bahkan kelebihannya perempuan banyak, tapi dia mampu mengeremnya. Kenapa? Karena ada rasa malu. Karena kelebihannya perempuan itu malunya. Benar. Haya, sedangkan malu itu al-haya'u minal iman. Malu itu daripada bagian keimanan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita pengen punya istrinya nggak ngelawan, suruh belajar agama ya Ustaz Syam ya. Paling bagus. Paling bagus. Kalau udah ngerti insya Allah nggak ngelawan. Amin. Terima kasih banyak gitu ya, Ustaz Syam. Masya Allah, jazakallah khair ilmunya. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ada juga orang bicara masalah tentang seorang istri. Nggak ada yang harus bisa menerima suaminya dengan ikhlas. Tadi Ustaz Syam bilang bahwa kadang-kadang memang ada orang yang mungkin penghasilan istrinya lebih besar daripada suaminya. Ada yang datang, kaget saya. Aku mau perbaiki. Nih, apa ya? kerah bajunya. Oh gitu. Ini kelipet. Ya Allah, Masya Allah baik banget teman saya. Pantesan lehernya jadi sempit tadi. Ya. Jadi gimana Ustadz Maulana nih, nih. Pada saat suaminya mungkin udah di PHK. Nah di PHK ini kan gak gampang cari kerja. Betul. Nih. Udah kesana kemari gak dapat kerja, akhirnya drop nih suaminya nih, down. Males cari kerja. Kok males? Mau gak mau kan akhirnya kan istrinya kerja. Oke. Nah ini bagaimana nih ya kalau udah terjebak suasana seperti ini. Suaminya susah cari kerja atau mungkin sampai gak bisa kerja. Istri harus kerja bagaimana? Mau izin penjelasannya Ustadz Maulana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam dan Mas Eko. Maaf Mas Eko ya. Masya Allah tabarakallah, menyikapi suami yang dalam artian mohon maaf terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yang seharusnya dia mencari nafkah, pada posisinya istri yang cari nafkah karena faktor keadaan. Nah, faktor keadaan.
Nah, setelah faktor keadaan ini ternyata dia masuk dalam ranah kategori malas. Kenapa enggak bikin kerjaan? Tapi tunggu dulu. Ini dari sisi wanita ya. Dari kacamata wanita, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita? Ketika menyikapi suami yang dalam kategori berada pada posisi itu, maka yang dilakukan adalah seorang wanita, mohon maaf, tetap berkomunikasi. Komunikasi. Kemudian lihat cara pandangnya. Dari sisi mana? Dari sisi laki-laki, gimana nih? Saya ulangi, dari sisi mana nih? Bukan dari sisi perempuan lagi, tapi dari sisi laki-laki. Dia sebenarnya sudah berusaha, tapi belum jadi-jadi. Maka yang harus dilakukan bukan hanya komunikasi, bukan hanya dari sisi laki-laki, tapi harus punya target. Ya, ingatkan, sadarkan akan tanggung jawabnya, sehingga laki-laki itu merasa tetap dibutuhkan. Sekali lagi, merasa dibutuhkan. Ingat, walaupun bagaimanapun banyaknya penghasilan wanita, tidak akan seberkah penghasilan laki-laki. Saya ulangi, bagaimanapun besarnya penghasilan perempuan, tidak akan seberkah laki-laki. Walaupun penghasilannya sedikit. Maka muliakan dia. Maka muliakan, tetap berikan solusi, jalan yang lain. Nah, solusi jalan yang lain. Kalau buntu di sini, cari jalan lain. Tidak ada pekerjaan, bikin kerjaan. Itu. Kemudian bantulah dia. Bantulah dia. Dan tetap bersyukur atas apapun yang Allah berikan sama suami. Walaupun dalam posisi mungkin pada kerjaan minimal dia antar istrinya pergi tempat kerja. Benar. Minimal dia jemput, minimal dia tungguin, minimal jadi bapak rumah tangga. Karena dia punya tanggung jawab juga untuk keselamatan istrinya. Keselamatan, karena bukan aja menafkahi tapi melindungi. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana, jazakallah khair. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Yang mungkin punya, yang berikutnya masalahnya adalah istri yang cerewet. Ada yang punya istri yang cerewet di rumah. Nah ini Masya Allah. Dengan segala ocehannya, kadang ada suami yang terima, ada juga suami yang gak bisa terima. Ada mungkin ada suami yang ngedumel. Ada suami yang berpikir gini, ya Allah itu kan istri itu cerewet buat saya karena dia sayang sama saya. Coba kita tanya juga sama guru kita yang berikutnya nih, ada Habib Usman. Bib, mohon izin Bib. Bib. Boleh maju Bib? Kenapa Bib? Lagi mikir yang di rumah dulu nih. Apa pengalaman coba? Cerita pengalaman aja Bib. Bukan masalah seperti itu. Oh gitu. Ketika ente manggil nama Ane teringat dengan istri Ane yang gitu. Masya Allah nggak pernah marah di rumah. Oh nggak pernah, cuma ngoceh aja ya? Nggak ngoceh juga. Masa? Penuh dengan kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Makanya Ane diam dulu memikirkan apakah itu benar. Apakah saya sedang bermimpi gitu enggak ya? Silakan Fadal, silakan. Rahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Insyaallah penonton di rumah mendapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini penuh dengan keberkahan dan kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, Mas Eko. Hari ini begitu nikmat. Tema yang luar biasa yang sudah dibacakan atau diucapkan dengan kalimat yang indah oleh Ustaz Syam. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ini sebetulnya makna daripada tema semua ini. Hikmah yang bisa diambil apa? Ketika engkau memiliki istri yang berisik, yang ngoceh, yang tukang marah-marah, ribut di rumah, yang kau gak nyaman di dalamnya, engkau bina kesabaran dirimu. Engkau sabar, nikmati semuanya. Karena apa? Di dalamnya kata Allah ada kenikmatan yang banyak, ada kebaikan yang banyak di dalamnya yang Allah berikan di dalamnya. Boleh jadi ocehan istrimu yang pertama membuat engkau berubah sifat watak karakternya. Yang kedua, boleh jadi membuat anak-anakmu menjadi anak-anak yang jauh lebih baik. Ocehanmu bisa membuat apa? Bisa membuat ocehan istri bisa membuat suami dan anak-anaknya dan keluarga di dalamnya dijaga daripada perbuatan yang tidak baik. Sehingga apa? Ada kenikmatan yang besar yang Allah kasih. Boleh jadi lagi. Bisa jadi ocehannya dengan kesabaranmu rezeki engkau tambah banyak. Allah tambahin lagi rezekinya dengan kenikmatan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang istri dengan segala ocehannya, makiannya, caciannya
Maka ini dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dengan kalimat yang indah mengatakan, ini adalah ujian para wali. Istri yang seperti itu ujian para wali. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat ingin mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dilihat ya, Sayyidina Umar sama juga, diomelin istrinya, dimarahin istrinya. Ya, kenapa kalimat Sayyidina Umar? Bahwasanya apa? Dia yang menjagaku di rumah, dia yang mengurusku, dia yang menyuci pakaianku, dia menyiapkan makanku, dia merapikan tempat tidurku, dia menjaga anak-anakku, dan dia sangat memuliakan semua yang ada di keluargaku. Maka disinilah ujian yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga apa? Di dalamnya ada kebaikan yang besar. Boleh jadi engkau masuk surga karena istrimu. Boleh jadi engkau masuk surga karena istrimu. Boleh jadi juga dengan kenikmatan yang besar yang engkau berikan punya istri seperti itu. Di situ terletak kenikmatan yang indah. Kok ente bengong aja sih? Enggak, saya lagi mikir. Sama juga gitu? Enggak, alhamdulillah. Kok sama juga? Maksudnya apa nih Bib nih, sama juga nih? Masya Allah, makasih banyak udah menjelaskan pengalaman pribadi. Nah ini buat jamaah Islam Fit yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita. Tema kita pagi hari ini tentang terima kasih sudah memiliku. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Fit jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.